Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya jawab, kita jawab sama-sama. Yang pertama, dari Sani, faktor-faktor adanya hadis mukhtalif itu apa? Nah, eh, hadis ini kan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya hadis itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maupun hadis yang udah sampai ke kita menemukan ada istilah hadis doif, ada istilah hadis hasan, ada istilah hadis sohih. Itu karena faktor periwayatnya ya. Nah, itu yang perlu kawan-kawan tahu. Yang membuat hadis itu doif, hasan, sohih itu karena periwayatnya. Hadis semuanya dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faktor adanya hadis mukhtalif itu Rasulullah itu punya cara untuk menyampaikan segala sesuatu kepada sahabatnya. Rasulullah punya cara untuk menyampaikan dakwah kepada para umatnya. Nah, Nabi itu mengajarkan ajaran Islam itu tidak ingin mempersulit umatnya. Nah, tidak ingin mempersulit umatnya. Nah, contoh ada hadis ketika Rasulullah uh, menyampaikan tentang apa wajibnya laki-laki untuk sholat di masjid. Ketika ada sahabat yang bertanya, sahabat yang buta ingin pergi ke masjid, ya Rasulullah, apakah aku wajib untuk pergi ke masjid? Kata Rasulullah, apakah engkau mendengar azan? Dia jawab, ya aku mendengar azan. Maka pergilah, kata Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis lain lagi menyebutkan bahwasanya ketika ada hujan, ada angin, kemudian ada cuaca kurang bagus di luar, ketika ada kondisi seperti itu, kata Rasulullah, ya fima maknahu ya, kurang lebih maknanya seperti ini, Rasulullah menyarankan untuk tidak pergi ke masjid, dikhawatirkan badan kita demam, badan kita sakit. Nah, itu artinya apa? Rasulullah menyampaikan hadis sesuai dengan kondisi umatnya, kondisi sahabat pada waktu itu. Nah, begitu juga kita dalam memahami hadis. Maka faktor-faktor yang menyebabkan munculnya mukhtalaful hadis itu Rasulullah melihat kondisi umatnya pada waktu itu, kondisi sahabatnya pada waktu itu. Nah, sahabat mampunya seperti ini, beliau sampaikan seperti ini. Nah, itu metode Rasulullah dalam berdakwah. Nah, kita yang melihat ada pertentangan hadis seperti itu, kita harus tahu sebab munculnya hadis itu, harus tahu asbabul wurud hadisnya. Nah, maka kita tidak akan memahami hadis, hadis ini bertentangan. Nauzubillah sampai memahami, Rasulullah ini kok pelin-pelan ya, nauzubillah kan. Kok sebentar-sebentar bilang seperti ini, sebentar-sebentar bilang seperti ini. Padahal itu adalah cara Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Ifkaruddin. Bagaimana cara, boleh nggak? Atau cara pindah dari metode satu ke metode lainnya. Nah, sebenarnya dalam memahami hadis mukhtalif ini, sudah dikumpulkan oleh para ulama. Kita hanya mengikuti apa yang disusun oleh para ulama. Kecuali terkait dengan masalah pemahaman. Nah, masalah pemahaman itu bisa kita kontekstualkan dengan zaman sekarang. Tapi kalau untuk terkait memahami hadis yang bertentangan, itu mengikuti pendapat para ulama. Nah, kita menggunakan metode apa, itu sudah disusun oleh para ulama. Nah, nanti coba merujuk pada buku Ikhtilaful Hadis punya Imam Syafi'i. Saya kurang tahu sudah diterjemahkan atau belum. Itu bisa kawan-kawan merujuk untuk dibaca, memahami hadis-hadis yang bertentangan. Atau beberapa dosen di Pekalongan saya kurang tahu sudah ada atau belum. Di Pontianak itu ada dosen menulis buku tentang bagaimana cara memahami hadis yang kelihatannya bertentangan. Win Jogja kalau nggak salah juga ada buku itu, memahami hadis yang bertentangan atau memahami hadis yang ikhtilaf. Nah, nanti artinya
ulama sudah menentukan cara menyelesaikan masalah pertentangan hadis ini, metodenya ini. Nah, itu sudah ditentukan. Kita tidak bisa memilih-milih lagi. Contoh saja tadi bacaan tahiyat aja ada yang berbeda-beda. Bacaan tahiyat. Contoh apalagi bacaan iftitah beda-beda. Contoh buka puasa beda-beda. Nah, itu kita tinggal mengikuti apa yang sudah disusun oleh para ulama. Tapi kalau misalkan kita punya ijtihad, ilmu kita sudah tinggi, ya silakan beristihad. Kemudian yang ketiga dari Dewi Fatimah. Bagaimana cara menentukan hadis sahih? Nah, cara menentukan hadis sahih ini kita perlu belajar. Kalau mata kuliah di kampus, kalau untuk jurusan ilmu hadis itu ada judul mata kuliahnya metodologi penelitian hadis, atau ada juga analisis matan, analisis sanad. Nah, cara menentukan hadis itu sahih atau tidak perlu menganalisis sanad atau matan, terutama analisis sanadnya. Nah, ya, menentukan hadis itu sahih ketika tidak ada periwayat yang dikatakan atau yang dituduh berdusta. Nah, dikatakan sahih, dikatakan sahih. Kalau misalkan hadis itu dikatakan dhaif, artinya ada periwayat yang di dalam hadis itu yang dituduh berdusta atau kadzab atau berbohong. Nah, jadi tergantung dari riwayatnya. Tentu kita harus melihat kepada kitab biografi para periwayat hadis. Merujuknya di sana. Kita tidak bisa menentukan kita mengikuti apa yang sudah ada pada kitab hadis. Biasanya kalau kawan-kawan beli kitab Kutubus Sittah ya, yang bahasa Arab, biasanya di akhir hadisnya itu udah ada keterangan. Hadisnya sahih, hadisnya hasan, hadisnya dhaif. Itu kalau kawan-kawan beli buku hadis Kutubus Sittah yang bahasa Arab. Tapi yang bahasa Indonesia pun mungkin udah ada. Cuman keterangannya ya tidak ada keterangan siapa yang mensahihkan, siapa yang mendhaifkan, tidak ada. Hanya disebutkan sahih, dhaif. Tapi kalau bahasa Arab biasanya disebutkan menurut syekh ini, menurut ulama ini hasan. Nah, seperti itu ya. Kemudian tentang musik. Nah, dari Zaki terkait dengan musik. Musik itu dilarang. Nah, ini ada ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama ketika menyebutkan masalah musik, para ulama beristihad, mencoba untuk memahami makna musik itu seperti apa. Musik yang dilarang itu adalah musik yang melalaikan orang untuk sholat, yang liriknya tidak mendekatkan kita kepada Allah. Nah, itu musik yang dilarang. Nah, kenapa kok ada musik yang diperbolehkan? Nah, pada masa Rasulullah SAW itu termasuk alat musik rebana. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah itu disambut dengan salawat badar. Nah, itu ada beberapa sahabat yang menggunakan alat musik rebana itu. Nah, itu salah satu dalil yang mengatakan musik itu boleh, asal musiknya tidak melalaikan orang untuk beribadah. Nah, kalau misalkan melalaikan, ya itu masuk kategori dilarang atau haram. Nah, berarti secara umum hadis tentang musik itu dimaknai haram. Sama seperti gambar. Salah gambar kan ada hadis tentang gambar itu. Barang siapa yang rumahnya ada gambar, patung atau gambar, maka malaikat tidak akan masuk ke rumahnya. Terus
Kalau ada foto-foto kita yang pas dipajang-pajang di dalam kamar, di dalam rumah, berarti malaikat tidak mau masuk juga. Foto, gambar atau bukan? Nah, kan gambar orang yang bernyawa kan yang di malaikat tidak mau masuk. Nah, dipahami lagi bahwasanya eh, foto yang dilarang itu adalah foto yang dianggap keramat oleh orang tersebut, atau hewan-hewan yang dilarang dalam agama dipajang di rumah. Nah, itu yang dilarang. Nah, itu cara ulama memahami hadis yang bersifat umum. Itu ya Zaki ya. Iya Pak, terima kasih. Sama. Yang kelima dari khalifah. Khalifah siapa ini? Mati, Pak. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Bukan Khalifah Al-Fatih. Ya, Khalifah terakhir menyebarkan hadis yang belum tahu hukumnya apa. Nah, banyak di WA seperti apa. Nah, untuk masyarakat awam yang tidak tahu, nah, kan kalau dalam Al-Quran itu disebutkan, kalau misal engkau tidak tahu, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Kalau misalkan apa berita yang tidak jelas atau hadis yang belum tentu kedudukannya tidak jelas, kalau misalkan untuk menyebarkan hadis-hadis yang belum tentu jelas kedudukannya, ya kalau udah terlanjur disebarkan, kalau tidak tahu ya bariin, kan dia tidak tahu. Tapi kalau misalkan dia tahu ini hadisnya palsu, dia sebarkan lagi, itu berdosa. Dia sebarkan, dia katakan itu hadis. Tetapi bagi orang yang belum tahu, sebaiknya bijaknya dia bertanya dulu sebelum dia menyebarkan sesuatu yang tidak tahu. Kadang kan kita kan bersemangat, nafsu dalam beragama. Nah, kalau dalam bahasa ininya kan itu, bahasa apa? Suka nonton film PPT nggak kawan-kawan? Para pencari Tuhan. PPT. Kalau di PPT itu ada istilah orang yang nafsu dalam beribadah, nafsunya tinggi, nafsu untuk menyampaikan sesuatu tinggi, tapi ilmunya belum ada. Nah, itu perlu ditahan juga. Nah, makanya puasa ini fungsinya untuk menahan hal itu. Nah, kalau tidak tahu tanya dulu. Kalau udah yakin ini benar, beritanya hadisnya sahih, maka silakan disebarkan. Nah, seperti itu ya. Cukup ya, kita absen saja ya. Cukup ya? Ya Pak, cukup. Salam dulu, nanti baru absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.